semua, kembali lagi dengan saya Ferdi Arifin di KVFA Institute. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang MKU Bahasa Indonesia dengan tema pengantar kalimat efektif. Teman-teman mungkin bisa lihat dulu contoh kalimat yang ada dalam layar kalian. Menurut kalian, kalimat ini sudah sesuai atau belum? Sudah tepat atau belum? Saya tunggu dalam hitungan 5. 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Kalimat ini kurang tepat atau kurang sesuai. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kok bisa? Kenapa seperti itu? Jadi ketidakefektifan kalimat ini ada pada diksi atau kata bagi. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Jadi kata bagi di sini itu merujuk pada suatu keterangan, bukan suatu subjek. Maka dari itu kata bagi ini harus dihilangkan. Untuk membenarkan kalimat ini berarti kalimatnya harus semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Oke. Jadi itu baru menjadi kalimat efektif ketika kita menghilangkan kata bagi dalam kalimat ini. Lalu apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, identik dengan apa yang dipikirkan pembicara atau penulis. Intinya, apa yang kalian sampaikan itu langsung dipahami atau apa yang kalian sampaikan itu langsung bisa dipahami dan dicerna oleh pendengar. Tidak ada noise, tidak menimbulkan ambiguitas. Jadi kalimat efektif itu tujuannya supaya si pendengar atau pembaca itu tidak merasa kebingungan dengan ucapan kalian atau tulisan kalian. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu belajar kalimat efektif? Kan tujuan dari komunikasi yang penting paham dua sisi, nggak perlu ribet-ribet menghilangkan bagi, menghapus bagi atau menambah bagi gitu ya. Kenapa? Lalu kenapa kita harus belajar kalimat efektif? Jadi karena tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, dan isi yang secara jelas efektif kepada para pembaca. Jadi saya katakan tujuan menulis. Kalian itu adalah mahasiswa sedang belajar dan nanti outputnya kalian harus membuat skripsi dalam bentuk tulisan, bukan lisan. Maka dari itu kalian memahami kalimat efektif ini sangat diperlukan supaya nanti saat penulisan skripsi itu langsung bisa dipahami oleh dosen pembimbing kalian, oleh penguji kalian, dan oleh calon pembaca kalian. Karena apa yang kalian tuliskan itu langsung bisa dipahami oleh pembaca. Jadi itu adalah tujuan paling sederhana kenapa kalian belajar kalimat efektif di perkuliahan. Nah, ada dua kriteria kalimat efektif. Yang pertama itu berasal dari Boris Cyraf. Boris Cyraf itu mengatakan bahwa kalimat efektif kriterianya itu harus meliputi dapat mewakili gagasan, pikiran atau perasaan pembicara atau penulis. Yang kedua, kalimat efektif
itu harus menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan bagi Sucipto, kalimat efektif itu kalimat yang kaidah gramatikalnya menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Oke. Jadi sebenarnya dua ahli ini memiliki benang merah yang sama supaya pendengar atau pembaca itu memahami dengan cara kita memahami kaidah tata bahasa baku yang baik dalam suatu bahasa dan yang benar juga pastinya untuk supaya audiens kita, pembaca atau pendengar itu tidak misinformasi dengan apa yang kita maksudkan. Jadi mungkin itu adalah sekilas tentang pengantar kalimat efektif. Jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan atau kalian merasa masih bingung, mungkin bisa ditanyakan. Tapi untuk selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kalimat efektif itu.